Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Miftah Jannah. Dan di sini sudah ada Kak Soleh. Saya akan mengajak Kak Soleh untuk saling diskusi dan juga sangat-sangat membutuhkan pendapat Kak Soleh terkait dengan apakah kita itu harus kuliah, Kak Soleh. Nah, dengan tantangan kita berada di pedesaan, apalagi kan di Kecamatan Ketapang. Di beberapa desa banyak tuh terhalang dalam faktor ekonominya, juga faktor lingkungan, hingga dari faktor lingkungan itu tumbuhlah stigma masyarakat yang sangat tidak mendukung terhadap peserta-peserta baru yang akan kuliah. Gitu. Apalagi kayak saya ya, perempuan. Itu tantangannya berat sekali loh teman-teman. Kayak masih ada stigma setelah lulus sekolah dasar menengah itu harus nikah kayak gitu kan ya, atau harus langsung punya penghasilan untuk mendukung faktor ekonominya gitu loh. Itu sudah dipengaruhi oleh lingkungan tersebut seperti itu. Jadi apakah kita itu harus untuk kuliah seperti itu, Kak Soleh? Gimana kalau menurut Kak Soleh? Jadi begini ya, Iya. kalau kita melihat jangka panjang untuk masa depan atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan, alangkah baiknya kita harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah kita lulus SMA, kita melanjutkan sarjana S1. Sehingga nantinya tahap dalam pendidikan itu akan linear. Meskipun pada hakikatnya nanti di masa SMA itu mengambil jurusan A, B atau C, Betul. nanti itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sosial. Karena kita melihat sosial di Kecamatan Ketapang khususnya ya, di Kecamatan Ketapang itu masih kurang tentang pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Contoh nih, kita ada di desa pegunungan. Pastinya orang mengira kita kuliah. Ya, buat apa sih kuliah? Buat cari kerjaan. Itu stigma yang sangat melekat. Mereka kuliah untuk cari pekerjaan. Nah, setelah mereka kuliah tidak dapat pekerjaan. Nah, itu yang bahaya. Itu stigma yang ada di desa. Nah, maka dari itu tugas kita nih sebagai mahasiswa kan, yang sebagai agent of change, agent of social control, bagaimana kita merubah mindset itu dengan bagaimana kita nantinya memberikan sesuatu yang bisa membuktikan kepada masyarakat. Salah satu contoh nih, kita sudah lulus toh dari S1 dan kita apa ya namanya? Adalah suatu rencana untuk bagaimana orang-orang yang tertinggal itu mempunyai wadah yang sekiranya ini loh tempat untuk anak saya suatu saat bisa dijadikan. Misal contoh ya, ada satu wadah untuk memberikan pemahaman yang lebih ringan lah kepada orang-orang di pegunungan itu yang kurang tentang pendidikan. Kayak lebih memberikan parenting gitulah ya, Gitu. program parenting. Ya kayak gitulah. Tapi itu memang tahapnya lama. Prosesnya tidak pas 1 bulan 2 bulan, itu tidak pas semua orang itu bisa iya anak saya mau dikuliahkan biar jadi gini. Karena orang-orang gunung atau orang-orang pedesaan ini pasti mengatakan gunanya kuliah itu palingan nantinya cuma nggak dapat kerjaan, nggak semua itu ya, bagi yang nganggur ya itu ya. Bukan hanya bagi yang nganggur, bagi orang-orang yang bahasa terkenalnya itu kan bahasa orang-orang awam, itu hanya kuliah itu tidak berguna karena toh nantinya belum tentu dapat pekerjaan. Tapi faktanya kita 1 tahun lulus dari perkuliahan belum tentu pas kita langsung dapat pekerjaan, kecuali ada link terkhusus gitu ya. Kecuali kita memang keturunan orang-orang kaya nih, kayak orang-orang elit lah istilahnya. Jadi kita hanya meneruskan apa yang dimiliki oleh orang tua kita, harta turunan. Nah, jadi apakah emang kita itu harus kuliah, diwajibkan atau malah disunahkan? Kalau pendapat Kak Soleh, kalau pendapat saya sih sunnah aja sih ya. Kalau dalam perspektif saya sendiri, kuliah itu ya bisa dikatakan wajib, juga bisa dikatakan sunnah. Wajibnya dalam artian jikalau dia mempunyai prestasi yang baik dan tidak dikembangkan di masa perkuliahan,
tidak dilanjutkan untuk ke yang lebih tinggi lagi, itu saya. Tapi kan bisa langsung diimplementasikan, Implementasi belum tentu, kan? iya, implementasi belum tentu bisa dilabelkan untuk, oh ini nih ada jaminan nantinya untuk jadi ini, jadi ini, jadi itu. Belum tentu kan, semua itu kita tidak usah jauh-jauh kan, ya, di instansi sekitar kita ini seperti BMT, Mas, Mas, dan juga BN kayak perbankan itu. Kalau kita cuma lulus SMA menengah, betul. itu Kurang mendukung terhadap persyaratan kita ya. Kalau tujuannya hanya untuk kerja ya itu untuk syarat itu tidak memenuhi. Tapi kan untuk menjamin masa depan kita bisa tuh lewat jalur B, C, D. Masih banyak kan? Banyak. Contohnya kayak anak-anak muda pada sekarang ini banyak yang langsung jadi TKW tuh ke luar negeri, kayak di Malaysia, kayak ke Singapura. Itu kan bahasa istilah yang tidak terlalu kasar kan. Itu kan kayak tidak mengelola yang ada di Tapang sendiri. Contoh nih, banyak dong pastinya. Tapi soalnya percaya nggak sih kalau misalkan kalau kita kuliah itu kita hanya menunda pengangguran saja, gitu loh. Sebetulnya secara sadar namun tidak sadar, secara sadar namun tidak sadar, tidak menyadari. Oh betul secara sadar tidak menyadari ya kan. Menunda pengangguran selama 4 tahun. Iya benar yang pernah dikatakan. Malah kita kayak lebih menguras isi dompet kita gitu loh, kayak lebih mengeluarkan isi dompet kita dalam kebutuhan kuliah kita. Iya sih, jadi nggak penting-penting amat. Sunnah aja, nggak wajib. Penting sih, penting. Ya nggak tahu ya kalau perspektifnya panjenengan seperti itu. Ya apalagi di Madura, percaya takdir nggak? Rezeki, maut, jodoh. Saya percaya. Itu kan udah ada sudah tercatat dalam kandungan ya teman-teman. Gimana tuh kalau misalkan banyak kan kayak teman-teman yang nggak kuliah itu mereka jawab gini, ngapain kuliah, toh rezeki. Boleh dimakan ini kan? Silakan. Toh rezeki, maut, jodoh itu sudah tercatat, sudah kita dalam kandungan, itu sudah tidak dapat dirubah lagi seperti itu. Terus ngapain kita kuliah gitu loh. Kalau misalkan untuk jaminan masa depan kita atau memperbaiki masa depan kita, banyak kok jalur B, C selain kuliah. Tuh. Coba saya balik ya pertanyaannya. Kalau memang kuliah itu nggak penting, kenapa kamu kuliah? Kenapa sampean nggak langsung? Alasan saya pribadi kenapa saya kuliah sih ya karena saya nggak mau nikah. Tuh. Banyak teman-teman saya dengan alasan yang spontan mereka, meskipun kayak seakan-akan emang bener alasannya kayak gini, sedikit tulul sih, kayak sedikit nggak masuk akal. Ada yang alasannya dipaksa sama orang tua, ada dengan alasannya karena pengen jadi guru lah gitu, ada yang juga karena nggak pengen nikah, salah satunya saya. Itu masuk ke alasan sih itu. Andaikan saya nggak disuruh nikah terus, itu mungkin saya nggak bakalan kuliah. Tapi faktanya kan banyak nih orang yang kuliah orang yang menikah sambil lalu kuliah, bisa dong. Bisa banget sih, tapi kan karena saya nggak pengen nikah, saya akan cari cara biar seseorang yang suka pada saya itu nggak langsung ngajak nikah lah, atau masih ada hambatan gitu loh untuk ngedeketin saya. Karena kan salah satu contoh, si B dia lagi kuliah, jangan deketin, dia gak bakal mau untuk direct nikah. Nah makanya saya kuliah. Alasannya saya sih itu. Makanya apakah kita itu harus kuliah? Sedangkan kalau untuk menunjang masa depan kita, memperbaiki masa depan kita, baik dari finansial maupun dari psikis, itu bisa lah jalur B, C, D. Banyak kan? Jalur B, C ini yang seperti apa dulu pertanyaannya? Kan ini semua itu kan harus ada sistem toh, dan juga ada kesepakatan antara orang yang ingin menjalankan dan orang yang dibicarakan. Misal contoh nih, kita punya perempuan, kita mempunyai punya bisnis. Bahasa Madura kan itu. Bahasa perempuan kan. Dengan jaminan, misal si sampean ini jadi orang terpandang lah, dan saya mau bantu. Meskipun dengan syarat kamu nggak lulus secara syarat,
tapi bisa nih karena bantuan bahasa kasarnya orang dalam kan, seperti itu kan. Semua instansi seperti itu. Saya katakan semua instansi seperti itu karena fakta yang ada di sekarang ini ya memang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau semisal tidak bisa untuk lewat dari orang dalam, kita ya minimal tebel lah uangnya untuk memberikan, Pak, nama saya aman dong dengan ini. Kan seperti itu. Saya spill dikit ya teman-teman. Ijazah itu bisa dibeli loh. Iya. Lantas ngapain kita kuliah? Cuman kalau ditanyain, kalau ditanyakan, misal kamu beli ijazah ya, Ya. ijazah S1 dengan titel SPD atau SE, sarjana ekonomi atau sarjana pendidikan, ya pendidikan apa saja sih umum kan. Cuman kalau ditanya tentang ilmu yang ada di itu, apakah kamu tahu? Ya, Apakah sebenarnya nantinya enggak kamu sih. akan menjawab? Semisal Ya, betul ada, banget. saya beli ijazah, dan seketika orang menanyakan, kamu ini kan sarjana ekonomi toh, tapi kok kamu tentang manajemen dan keuangan kok nggak tahu? Betul. Jadi plusnya itu kita akan menguasai di bidang Iya. kita ya, betul. Dan Tapi gini juga Kak Soleh, Wah, kalau misalkan mahasiswa baru pas ditanya alasan kamu kuliah, mereka sering bilang gini, ingin cari pengalaman. Maksudnya pengalaman kayak gimana? Terus ingin cari relasi. Relasi itu kan bisa kita dapatkan di luar loh. Banyak. tergantung relasi dalam dunia kampus dengan relasi dunia luar itu berbeda pastinya. Kalau kita berbicara pengalaman, ya pasti semua hal itu bisa dijadikan pengalaman. Salah satu contoh di masa SMA kita yang awalnya seperti ini, oh ketika kita kuliah dapat keluarga baru nih, dapat teman baru nih, yang oh gini ya kehidupan di kampus kok gak sama ya. Yang awalnya di SMA atau SMK itu kita hanya mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru, yang sekarang kita di kampus itu didengarkan oleh guru Oh, dan Kak, memberikan kesan baik lah bagi beliau. itu Kak Soleh, barusan saya lupa. Kembali lagi ke jodoh, rezeki, maut. Itu kan sudah tertulis kan sejak dalam kandungan. Jawaban dari Kak Soleh itu saya lupa. Oh Nah, gini, lantas ngapain sih kita harus kuliah juga kalau misalkan ini kan yang sangat nampak dalam stigma masyarakat itu lebih ke jodoh sama rezeki. Kalau misalkan kita kuliah, oh siapa tahu tuh si A dapat jodoh yang si tetetetetet yang finansialnya jauh lebih tinggi lah gitu lah. Itu kan masuk ke jodoh sama rezeki tuh. Sedangkan jodoh rezeki maut kita sudah tertulis. Nah itu ngapain juga kita harus kuliah kalau misalkan itu sudah tertulis. Dan juga harapan dari orang tua yang anaknya kan kuliah, mereka ingin memperbaiki dari faktor finansial mereka juga seperti itu. Faktor keturunannya itu ingin diperbaiki dari segi finansial maupun dari psikisnya itu. Lantas gimana kalau kembali pada jodoh maut rezeki? kalau kita Itu kan sudah tercatat ya. iya memang betul. Cuman tidak ada istilah takdir itu. Kita hanya menunggu takdir, tidak ada. Pasti kita hanya mencari takdir. Masa cuy? Gimana nih? Misal contoh, kita mau makan, Ya, tapi kita tidak bergerak untuk berusaha memasak, gak makan dong. nggak makan dong. Ya. Kalau kita berbicara takdir seperti itu, bos. Kalau kita berbicara tentang Betul. gimana sih untuk merubah nasib, itu ada kemungkinan dengan proses kita dari awal. Misal kita dari masa kuliah, proses ya istilah teman-teman kuliah itu kan Betul. proses kan, Berproses, kayak kita proses. Nah, kalau kita sudah merasakan pahit di Proses itu masa lebih ke muda, usaha aja iya, ya, cuman sebetulnya lebih dipergaul proses, proses, lebih diperlembut proses. Sebenarnya sih usaha itu banyak artinya, usaha sabar, ya ya, kan? bukan hanya berusaha Usaha buat meningkatin skill kita. Ya, cuman berbeda-beda sih. Kalau untuk saya pribadi, ya sesuai dengan usaha kita. Kalau semisal kita hanya menunggu takdir ya, contoh kita hanya menunggu takdir dengan apa yang sudah dicatat oleh Tuhan itu akan kembali kepada kita. Saya katakan itu tidak akan kita dapat kalau kita tidak berusaha. Kalau Kak Soleh sendiri, kenapa Kak Soleh kuliah?
Kalau saya Tadi kan kalau misalkan alasan saya ya karena saya secara jujur nggak mau nikah, makanya saya kuliah itu. Kalau Kak Soleh gimana? Kita kan langsung ke poinnya ya. Ada di pedesaan itu sangat sulit sekali loh untuk mempunyai minat kuliah. yes, Kenapa? betul. Kak Soleh kuliah kenapa? Alasan saya kuliah itu pertama dari faktor dukungan orang tua, almarhum ibu saya. Motivasi itu kuliahnya itu apa? Apa langsung, Bu, saya ingin kuliah? Enggak. Ibu itu sebelum sebelum meninggal beliau itu iya. memberikan wasiat kepada bibi saya dan om saya itu di rumah, tolong anak saya itu setelah nanti lulus dari pondok itu nanti dilanjutkan ke kuliah. Jadi berarti Kak Soleh sempat mondok juga? ya mondok ya. Dan juga setelah itu yang awalnya saya memang kurang minat untuk kuliah. Cuman sama si om saya ini diberikan pandangan yang lebih ke depan, lebih luas lah istilahnya. Kalau semisal kamu tidak meneruskan kuliah, kamu mau jadi apa? Nah, kembali lagi ke itu. Itu masuk ke stigma dalam masyarakat yang nggak bisa dibuang. Iya, cuman yang pada akhirnya akan jadi kebiasaan budaya. Cuma gini, om saya itu mengatakan percuma meskipun kamu hanya lulus SMA, kebelakangan ini ijazah SMA tidak akan berlaku dalam betul banget hal. Sih. Salah satu contoh nih, kecuali ada link tertentu gitu loh, orang dalam. Ada kemarin waktu itu om saya mengatakan seperti itu. Om saya pernah mendaftar dalam salah satu pemilihan, cuman ya dengan syarat harus mempunyai S1 dong. Saya kayak paman nih katanya, paman sekarang daftar ini, kalau semisal tidak punya S1 kamu tidak bisa daftar, seperti itu. Nah, dan termotivasinya lagi oleh abang sepupu saya itu ada di Pontianak sekarang. Dia setelah lulus dari S1 ya mungkin ada di studi mengambil jurusan manajemen dia. Soalnya ini diskusinya kayak lebih santai aja ya. Iya, cuman dari tadi kan Kak Soleh kayak tegang-tegang gitu loh. Ya, tegang sih, cuman lebih ke sedangkan saya kayak main bolpen, makan. Kan jadinya gak enak gitu loh, kayak santai aja Kak Soleh, santai. Iya paham, cuman kan kalau misalkan kembali lagi tuh ke mahasiswa baru, mereka seling dengan alasan karena saya ingin mempunyai pengetahuan, ingin menambah pengetahuan. Nah, kita kan sekarang berada di global digitalisasi terus yang sangat meningkat. Ada tuh salah satu medsos yang sangat mendukung kita terhadap untuk menambah pengetahuan kita, mengedukasi kita. Kalau misalkan emang kita gunakan secara positif, bener gitu loh. Kayak TikTok yang lagi marak itu kan sering FYP tuh, kayak podcast edukasi itu kan banyak kan ya, hiburan yang berbasis edukasi. Mereka kan bisa manfaatin pengetahuan dari situ. Kenapa harus kuliah juga gitu loh? Kalau emang mereka punya niatan untuk menambah ilmu mereka, tentunya mereka bisa cari dong dalam YouTube ataupun TikTok yang sedang marak pada saat ini. Kan itu juga Kak Soleh. 100% di media sosial kurang. Kok kurang sih? Kan sering FYP. Meskipun sering FYP. Kayak Yusril Kamil itu sering. Iya kalau Rocky Gerung. Iya orang yang Najwa Shihab. Itu loh. Iya kalau orang menonton itu kan sebagian anak muda zaman sekarang nih bukan nontonnya tentang itu dong. Kalau kita tahunya minum dulu ya. lanjut. Kalau kita tahunya di luaran kampus ya belum tentu mereka itu tahu siapa Rocky Gerung, siapa Najwa Shihab, siapa Mario Teguh, siapa ini, siapa itu. Belum tentu. Sih. Cuman kalau ya lebih efisiennya sih, lebih efektifnya sih di perkuliahan ataupun di salah satu tempat les lah istilahnya seperti itu. Jadi apakah ruangan khusus sih. Jadi apakah kalau misalkan kita kuliah kita akan mendapatkan reward yang khusus akan untuk kita atau gimana?
Kalau pendapat Kak Soleh. Pendapat sih gini ya. Sebetulnya dia banyak Lebih menekankan pada pengalaman atau lebih kepada pengetahuan kita atau malah ke relasi kita kalau misalkan kita kuliah. Itu rewardnya bakal ditekankan pada aspek yang mana tuh? Atau tiga-tiganya dapat kita tangkap semua? Kayak relasi, pengalaman, ilmunya juga bisa kita tangkap atau gimana? Tentunya kan kalau misalkan kayak saya ya, kuliah ya ada halangan dalam apa ya, dalam pengetahuan sih, karena saya rasa IQ saya itu rendah, nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh. Jadi saya nggak terlalu menangkap 100%, itu saya tidak dapat menangkap seluruh matkul yang ada pada perkuliahan saya, hanya beberapa saja. Itu kalau yang saya rasakan itu ya. Kalau pendapat Kak Soleh gimana? Apakah mahasiswa tersebut akan mendapatkan semuanya itu atau hanya beberapa, tergantung dari mereka usaha itu sejauh mana atau gimana? Ini kan merupakan salah satu faktor pendukung supaya banyak nih peserta yang mau menjadi mahasiswa gitu kan. Alasannya ya kenapa harus kuliah juga gitu loh. Salah satu faktor untuk penting gak sih kuliah gitu loh. Kak Soleh jangan tegang ya. Ini kayak biasa-biasa aja, santai. cuman ini ya, Kak Soleh ini terlalu serius ya. Ini ya serius dan tidaknya itu tergantung bagaimana orang yang menanggapi. Cuman kalau dia bahasanya untuk teman-teman yang mau lebih apa ya, meneruskan jenjang pendidikan, lebih baik diseriuskan. Karena apa? Kalau semisal kita berbicara tentang pendidikan hanya sebagai bercandaan, itu ya kayak ngapain sih dia kuliah ataupun dia lanjut pendidikan tapi kok kayak gitu. berarti pendidikan itu sangat penting sekali ya. Penting sih, karena lebih ke pastilah beda ya orang. Berarti apakah kita harus kuliah? Jawabannya adalah Harus. harus.